Maka di dalam menafsirkan Al-Quran memiliki cara, tidak mutlak hanya mengandalkan bahasa Arab, apalagi dengan ru'yu semata, apalagi dengan pemahaman tafsir hermeneutik itu tafsir bangsat, tafsir setan. Kenapa? Dia dengan hawa nafsunya menempatkan ayat dengan keinginan, tidak sesuai dengan manhaj salaf. Maka dalam menafsirkan satu ayat perlu kajian ilmu usul fikih, perlu paham ilmu ma'ani dan bayan, perlu ilmu mantik, perlu hadis-hadis yang banyak dengan asbabul wurud yang menerangkan bagaimana ayat dan arahnya, perlu paham asbabul nuzul. Jadi bukan hanya sekedar bisa bahasa Arab banyak kosakata kemudian menerjemahkan, terjemah dengan tafsir berbeda. Maka man fassarul ayata atau man fassarul Qur'ana bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Orang serampangan berani-berani menafsirkan ayat Quran dengan ro'yunya semata, hawa nafsunya semata, maka siap-siap Allah sediakan tempat di neraka. Maka menafsirkan, lihat, ada tafsir mangkul, ada tafsir riwayah, ada tafsir diroyah. Maka kedua-duanya harus kita pelajari, harus kita ikuti. Bagaimana para ulama salaf? Siapa yang paling paham terhadap Al-Quran? Nabi. Bayan nabawiyah. Maka tafsir hadis, berarti hadis mana? Ayat ini memiliki tafsir nggak dalam hadis? Pasti ada tafsiran. Setelah itu tafsir para sahabat seperti tafsirnya Ibnu Abbas. Ada tafsir Minkbas ala tafsir Ibnu Abbas. Kemudian mengikuti salaful ummah di dalam menafsirkan ayat. Sebab apa? Mereka lebih dekat terhadap para sahabat. Dengan sahabat menyaksikan di mana turunnya ayat. Setelah mendengarkan penjelasan dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau ada orang serampangan dalam menafsirkan, tidak sesuai dengan manhaj dan pemahaman para mufassirin, maka hati-hati, termasuk ke dalam ancaman hadis. Siapa saja yang asal menafsirkan dengan semaunya, pendapat pribadi, hijab gak wajib misalkan, oh ini ro'yu, ini batil jelas, maka siap-siap. Walaupun profesor misalkan, walaupun doktor, kalau menafsirkan dengan serampangan tanpa dasar kaidah, di dalam ada namanya ulumul Quran, ada mutlak, muqayyad, ada ayat muhkam, ada ayat mutasyabih. Kemudian ada asbabun nuzul, kemudian ada tafsir para sahabat. Maka itu yang dijadikan menjadikan rujukan. Ada nasakh, ada mansukh dengan segala rincian. Maka tidak bisa asal menafsirkan ayat tanpa guru, tanpa ilmu, tanpa kaidah di dalam ilmu tafsir. Wallahu a'lam bishawab.